QRIS dan GPN, dua inovasi sistem pembayaran digital Indonesia, telah membawa revolusi besar dalam transaksi nasional. Tapi di balik keberhasilan itu, ada sorotan tajam dari Amerika Serikat. Amerika mengkritik keras kebijakan ini. Tapi kenapa? Apa yang membuat negeri adidaya itu resah dengan sistem pembayaran lokal Indonesia? Penyebab Amerika kritik kebijakan QRIS dan GPN. Kritik pertama datang dari masalah akses pasar. Sejak QRIS dan GPN diberlakukan, Indonesia membatasi kepemilikan asing dalam sistem pembayaran domestik. Visa dan Mastercard, raksasa pembayaran dari Amerika, mulai kehilangan dominasi. QRIS yang seragam dan GPN yang menyatukan sistem antar bank membuat transaksi makin efisien tanpa harus lewat jaringan asing. Kedua, Amerika menyoroti kurangnya transparansi dan partisipasi global dalam perumusan kebijakan QRIS dan GPN. Mereka menilai perusahaan asing tidak dilibatkan cukup dalam prosesnya. Ketiga, dan yang paling krusial, ini soal kekuasaan ekonomi global. Dengan makin luasnya penggunaan QRIS, bahkan direncanakan lintas batas antar negara ASEAN, dominasi sistem pembayaran berbasis dolar dan perusahaan AS bisa tergeser. Bagi Amerika, ini bukan hanya soal bisnis, ini soal geopolitik. Kontrol atas sistem pembayaran dunia adalah salah satu fondasi kekuatan ekonomi mereka. Dampak kebijakan QRIS dan GPN terhadap Amerika. Di balik kode QRIS ini tersembunyi sebuah pergeseran besar dalam kekuatan ekonomi dunia. QRIS, sistem pembayaran digital buatan Indonesia, kini bukan hanya alat transaksi, tapi simbol kedaulatan teknologi. Bersama Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN, Indonesia perlahan mengurangi ketergantungan pada raksasa-raksasa keuangan asing seperti Visa dan Mastercard. Dan ini tidak disukai oleh Amerika Serikat. Lewat laporan perdagangan tahunan, pemerintah AS menyatakan keprihatinan mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa QRIS dan GPN bikin AS tidak nyaman? Pertama, dominasi bisnis terancam. Selama ini, sebagian besar transaksi digital di Indonesia menggunakan jaringan global milik perusahaan AS. Setiap gesek kartu berarti aliran data dan fee ke luar negeri. Dengan QRIS dan GPN, uang tetap berputar di dalam negeri. Biaya transaksi lebih murah, data lebih aman, dan kendali teknologi ada di tangan Indonesia. Kedua, dampak geopolitik. QRIS tak hanya berlaku di dalam negeri. Indonesia sedang menjalin kerja sama lintas batas dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, membuka peluang transaksi antar negara tanpa dolar AS. Ini berarti dominasi dolar perlahan terkikis, dan bagi Amerika ini adalah ancaman strategis. Ketiga, kontrol teknologi. Lewat QRIS, Indonesia tidak hanya mengelola pembayaran, tapi juga data, dan data adalah kekuatan. Inilah mengapa Amerika menyoroti QRIS dalam laporan hambatan perdagangan global mereka. Apakah ini berarti Indonesia anti asing? Tidak. Tapi Indonesia kini menuntut kesetaraan. Jika perusahaan asing ingin bermain, mereka harus ikut aturan lokal. Dampaknya bagi AS. Semakin banyak negara mengikuti jejak Indonesia, maka hegemoni perusahaan pembayaran AS bisa terguncang. Dan itu adalah sinyal bahaya bagi ekonomi digital Amerika. QRIS bukan sekadar alat bayar. Ia adalah simbol dari perlawanan terhadap dominasi teknologi global. Lalu bagaimana Indonesia merespons? Indonesia tidak akan tinggal diam atas kritik Amerika terhadap QRIS dan GPN. QRIS dan GPN, dua kebijakan sistem pembayaran nasional Indonesia, menjadi sasaran kritik. Tapi Indonesia tidak akan tinggal diam. Pemerintah AS menyebut QRIS dan GPN sebagai hambatan perdagangan. Mereka menilai kebijakan ini membatasi akses perusahaan asing seperti Visa dan Mastercard di pasar Indonesia. Tapi mari kita lihat dari sisi Indonesia. QRIS dan GPN bukan sekadar sistem pembayaran. Ini adalah simbol kedaulatan digital, usaha untuk membebaskan ekonomi Indonesia dari dominasi asing.
QRIS mempermudah transaksi UMKM di desa hingga kota, GPN memperkuat ekosistem transaksi domestik tanpa harus mengandalkan infrastruktur asing. Apakah salah jika Indonesia ingin berdiri di atas kaki sendiri? Apakah menciptakan sistem sendiri adalah bentuk penutupan diri? Tidak, ini adalah hak setiap bangsa untuk menentukan jalur teknologinya. Indonesia menanggapi kritik AS dengan kepala tegak. Regulasi tetap dibuka untuk asing asal tunduk pada aturan kita. Karena di negeri ini kita yang berdaulat. Kita tidak menolak asing, kita hanya menolak dijajah. Prediksi masa depan Indonesia akan menguasai sistem pembayaran QRIS di Asia. Sistem pembayaran digital buatan Indonesia dulu diremehkan kini jadi ancaman nyata bagi dominasi global sistem pembayaran asing. Sejak diluncurkan oleh Bank Indonesia, QRIS telah mengubah wajah transaksi digital dalam negeri, tapi ini baru permulaan. Visi besar Indonesia adalah satu, menjadikan QRIS sebagai standar pembayaran lintas negara di Asia Tenggara, bahkan Asia. Dan itu bukan mimpi kosong. Saat ini QRIS sudah terhubung dengan sistem pembayaran digital di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Transaksi QRIS melonjak miliaran rupiah setiap harinya. Cepat, murah, dan inklusif, itulah kekuatannya. Bahkan pelaku UMKM di desa pun kini melek digital. Bank Indonesia terus mendorong integrasi regional lewat inisiatif seperti ASEAN Payment Connectivity. Ini berarti satu QR Code Indonesia bisa digunakan lintas negara. Bahkan dunia mulai waspada. Amerika Serikat mengkritik QRIS karena dianggap mengganggu dominasi perusahaan mereka seperti Visa dan Mastercard. Namun itulah bukti bahwa Indonesia sedang bangkit. Dari pengguna, kini jadi pencipta dan pemimpin sistem pembayaran modern. QRIS bukan hanya kode, ini simbol kebangkitan digital Indonesia. Dan jika konsistensi ini terjaga, Indonesia bisa jadi pemimpin sistem pembayaran di Asia. Apakah ini akan menginspirasi negara lain atau justru memicu tekanan baru dari Barat? Tulis opinimu di kolom komentar. Like, share, dan subscribe untuk konten geopolitik dan teknologi dunia lainnya.